Marco, Anda sekarang di kesatuan apa? Saya di Skadron Udara 16 di Wing 6 Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Artinya Anda pilot tempur? Iya, betul. Pilot tempur? Iya. Oke, keren. Jadi pesawat yang Anda awaki jenisnya apa? Pesawat F-16 Fighting Falcon. Oke, nanti cerita ya. Ya, Apa boleh. kehebatan F-16 ini dibandingkan pesawat-pesawat tempur lainnya? Iya. Karena saya dengar-dengar tidak semua penerbang mendapat kesempatan untuk boleh mengemudikan pesawat tempur F-16. Karena selain canggih, juga mahal. Oke, menarik sekali ya. Ini nggak lazim, ya. Bukan tidak ada, tapi tidak lazim. Seorang keturunan Tionghoa menjadi TNI, bahkan kemudian jadi penerbang dan membawa pesawat F-16. Kalau boleh tahu, Anda keturunan Tionghoa beneran? Ya. Beneran itu artinya kedua orang tua Tionghoa? Iya, betul. Kedua orang tua. Tidak ada yang dari suku lain gitu? Iya. Oke. Anda anak keberapa? Saya anak kedua dari 2 bersaudara. Adik atau kakak Anda? Kakak. Kakak. Adik Anda juga tentara atau bukan? Kakak bukan. Oh, Anda adik? Iya, saya anak terakhir. Oke, jadi kakak bukan tentara? Bukan. Jadi Anda sendirian jadi tentara? Betul. Pilihan sendiri atau pilihan orang tua atau mungkin diajak atau didorong oleh pacar? Pilihan sendiri. Pilihan Iya. sendiri. Jadi sejak kapan Anda merasa tertarik untuk jadi tentara? Awalnya saya cita-cita sebagai pilot, Bang Andi. Oh, jadi Iya. dari dulu udah punya cita-cita jadi pilot? Betul. Pilot angkatan udara, bukan pilot pesawat komersial gitu? Sebenarnya dulu masih kecil pilot apa aja. Oh, yang penting apa pilot. aja asal Iya. pilot. Betul. Oke, terus? Ya, Itu dari umur berapa itu punya keinginan untuk jadi pilot? dari kecil Bang Andi, mungkin dari SD ya. Karena kan dulu Iya. tiap orang pasti nanya cita-cita jadi apa gitu. Iya. Terus banyak orang bilang, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Kita lihatlah langit. Oh. Ya, disitulah baru lewat pesawat. Jadi begitu ditanya, Jadi cita-cita pilot. Ya. pilot. Jadi begitu lihat ke atas, oh iya di langit ada pesawat. Karena memang dari dulu saya senang dengan pesawat, senang dengan dunia kedirgantaraan dari kecil. Suka lihat pesawat aerobatik. Jadi disitulah timbul ingin menjadi pilot. Ingin menjadi pilot. Tapi waktu itu belum spesifik pilot TNI AU ya. Iya, betul. Tapi asal pilot. Nah, kemudian kapan persisnya mulai tertarik untuk masuk tentara lah? Dari SMA, saya SMA di SMA Krida Nusantara Bandung. Di sana memang mayoritas untuk lulusannya masuk ke Akademi TNI Polri. Di sana saya ikut mendaftar dengan beberapa rekan-rekan saya. Kemudian jadi yang ada dulu yang bidang penerbangan, pokoknya semua saya daftarin semua. Oh, Iya, kebetulan yang pertama daftar itu di Angkatan Udara dan langsung masuk. Puji Tuhan langsung masuk. oke, langsung masuk. Iya. Jadi memang karena keinginan jadi pilot, spesifik Anda masuknya ya Angkatan Udara, Iya. bukan Angkatan Darat, Laut, atau sebenarnya bisa juga karena di Angkatan Laut, Iya. Angkatan Darat ada juga sih Iya. yang jadi pilot ya. Tapi memang spesifik pokoknya kalau jadi Angkatan Udara pasti arahnya nanti pilot gitu ya. Iya. Tapi omong-omong nama Anda Marco Anderson Sasmita, itu nama sejak lahir atau Anda ganti nama? Nama sejak lahir. Oke, jadi tidak ada nama Tionghoa ya? Tidak ada. Anda adalah pilot pesawat tempur keturunan Tionghoa satu-satunya saat ini. Dan yang Anda awaki itu kan pesawat tempur F-16 yang terkenal itu. Bisa cerita apa istimewanya pesawat F-16 ini? Pesawat F-16 ini punya kemampuan khusus, Bang Andi, karena bisa kita sebut dengan multi-role fighter. Apa itu? Artinya pesawat yang berkemampuan multifungsi. Jadi bisa untuk misi air to air maupun air to ground atau misi melawan yang di udara maupun serangan ke darat. Oke, air to air itu pengertiannya pertempuran udara gitu? Iya, pertempuran udara, betul. Oke,
biasanya dipakai untuk misi apa misalnya? Kalau udara lawan udara gini bagaimana? Bisa cerita mungkin ada contoh pertempuran udara yang bisa memberikan ilustrasi betapa hebatnya F-16 ini? Pertempuran udara lawan udara ini kita sama-sama menghadapi sesama pesawat tempur maupun pesawat dengan jenis lain. Kita bisa melawan dengan baik namanya BVR atau Beyond Visual Range. Sebelum kita bisa melihat, kita sudah bisa mengetahui itu musuh. Dan jenis pesawatnya bisa ketahuan juga? Ya, untuk di pesawat F-16 sendiri mempunyai sistem radar, jadi kita bisa menangkap target dengan sistem pesawat tersebut. Kita mengetahui jenis ketinggiannya, kecepatannya, dan posisinya ada di mana. Dari pesawat lawan? Ya, di pesawat lawan. Oke. Betul. Jadi F-16 ini pernah berjaya di pertempuran apa? Kalau Anda ingat atau Anda tahu? Untuk pesawat F-16 ini pesawat yang paling banyak digunakan di dunia untuk pertempuran. Sudah combat proven, bukan? Oke, sudah terbukti sudah banyak memenangkan lah pertempuran udara. Ini kan tadi air to air ya. Sekarang air to ground itu apa pengertiannya? Air to ground adalah misi penyerangan dari udara ke darat. Misi untuk surface attack seperti pengeboman, roket, atau gunnery. Michael, jadi kamu ini berasal dari mana nih? Saya asli Surabaya. Oh, arek Surabaya. Surabaya. Lapor ini, Rek. Diundang ya. Ya, terima kasih sudah mengundang saya, Bang. Oke. Nah, aku tetap ingin tanya. Jadi Michael Andrew ini nama sejak lahir? Nama sejak lahir. Asli? Asli. Bukan ganti nama? Bukan ganti nama. Bukan ganti. Kedua orang tuamu keturunan Tionghoa? Keturunan Tionghoa. Dua-duanya, ayah dan ibu? Ayah dan ibu. Oke. Sekarang usiamu berapa? Sekarang 25 tahun menuju ke 26. Oke. Nah, tapi kan masih banyak orang yang meragukan rasa nasionalisme orang-orang keturunan Tionghoa. Apa pendapatmu soal ini? Kalau kita berfokus kepada orang yang meragukan, mungkin kita tidak akan maju-maju. Tetapi kalau kita mau, kita mengajak, kemudian kita melakukan sesuatu itu dan itu ada hasilnya, sambil mengajak mereka yang masih ragu, membuktikan kepada mereka, ya silahkan saja. Jadi biarkan waktu nanti yang akan membuktikan. Betul. Bang. Kita kalau terlalu dengerin orang-orang yang seperti ini, kita nggak akan bergerak itu ya. Kita tidak akan bergerak, istilahnya anak muda sekarang, kita hanya fokus ke situ, tidak move on. Tidak move on. Gitu. Iya. Jadi kita coba melihat perspektif positifnya ya. Betul. Baik. Betul. Nah, ini Rumah Bhinneka. Ya. Boleh cerita tentang Rumah Bhinneka? Siapa pendirinya dan apa kegiatannya? Oke, pertama Rumah Bhinneka itu adalah awal-awal berdirinya itu sekitar tahun 2016, Bang. Itu kami itu hanya komunitas ngopi. Jadi orang Jawa Timur, orang Surabaya, ya ngopi, kan bentuk egaliter. Justru sekarang karena pandemi itu kalau orang Surabaya, orang Jawa Timur itu tidak ngopi itu rasanya susah banget rasanya gitu. Nah, rasanya itu orang Surabaya itu ngomong sepol gitu. Sepor, Nah, itu istilah kan tapi dari ngopi itu kami menggagas. Kebetulan juga tahun-tahun itu kan juga ada isu-isu politik, isu-isu yang politik ya, yang mengarah kepada SARA. Nah, kebetulan para founder kami, sebetulnya satu founder atau satu pendiri dengan teman-teman kami itu merasakan keprihatinan yang sama, baik yang dari Katolik, dari Kristen, dari Muslim, dari Buddha dan sebagainya, Konghucu, penghayat termasuk, kami sangat menyadari apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita, istilah orang itu, terus mengutuki kegelapan tetapi tidak berbuat sesuatu, ya akhirnya kita sama saja dengan yang lain. Maka sejak saat itu ayo kita bergerak.
sebagai rumah bineka. Sekarang buat anak-anak muda yang nonton acara ini, apa pesan yang ingin kamu sampaikan? Bahwa jangan pernah lelah untuk mencintai bangsa Indonesia ini. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Karena kita ini lahir di Indonesia, dan mungkin nanti kita meninggal di Indonesia. Karena Indonesia itu sudah menyatu dengan kita, dan Indonesia itu akan maju kalau orang itu tidak lagi mempermasalahkan, kamu Jawa, kamu Madura, kamu Sunda, kamu Bali, kamu Tionghoa. Tidak. Kalau kita ini semua ini sama-sama Indonesia, saya yakin Indonesia itu akan maju sebagai negara yang benar-benar maju di dunia ini. Gitu. Oke, menarik. Tapi omong-omong tadi kan di awal aku diperlihat, ini buat aku ya? Ya, Bu. Oke, ini buku Ada Aku di Antara Tionghoa dan Indonesia. Ya. Jadi dari keseluruhan tulisan di dalam buku ini, pesan moralnya apa? Nah, itu buku itu, Bang, mau izin saya jelaskan sedikit. Itu digagas oleh salah satu teman kami, yakni Gus Aan Ansori, dan juga beberapa teman yang lain. Itu untuk menjawab stereotip-stereotip tentang Tionghoa. Termasuk juga ada tulisan saya dan 71 penulis yang lain, karena di situ ada 72 penulis. Itu isinya seperti quote unquote atau tanda petik buku pengakuan dosa. Baik yang melakukan diskriminasi maupun yang merasakan diskriminasi. Nah, disitulah akhirnya muncul bagaimana ada yang merasa mungkin diskriminasi dan sebagainya, ada yang mungkin kalau dulu tidak sadar kalau itu adalah bentuk diskriminasi dan sebagainya. Nah, buku itu sudah dibedah di beberapa wilayah di Indonesia, tetapi mumpung kali ini ketemu dengan Bang Andi, saya persembahkan dari teman-teman di para penulis itu. Baik, terima kasih ya. Sampaikan ucapan terima kasih saya, dan nanti saya akan baca ini. Iya, saya juga menulis salah satunya, Bang, di situ. Siap. Apakah benar kedua orang tua Anda keturunan Tionghoa? Benar. Oh, benar. Iya. Kedua-duanya? Iya. Nah, aku juga ingin bertanya soal nama. Esther Indahyani Yusuf, apakah itu nama sejak lahir? Iya. Dinamakan seperti itu oleh orang tua? Iya. Tidak ada nama Tionghoa? Ada, diberikan oleh untuk internal keluarga saat itu. Saya adalah Sim Ailing. Siapa namanya? Sim Ailing. Sim Ailing. Tapi itu penamaan di dalam keluarga. Iya. Tapi di akta kelahiran Esther. Esther Indahyani Yusuf. Oke. Kenapa harus punya dua nama? Pakai nama internal dan eksternal gitu. Nama itu ya, nama Chinese itu memang diberikan dalam keluarga, dan saat itu kan memang politik masih belum baik ya, masih diskriminatif pada warga negara Indonesia yang etnis Tionghoa. Jadi nama Tionghoa saya itu hanya untuk keluarga saja saat itu. Kenapa demikian? Karena memang ada aturannya. Nama dianjurkan nama Indonesia kan. Jadi lahirlah nama Esther Indahyani Yusuf. Padahal sebenarnya dari keturunan Tionghoa itu sebenarnya mereka ingin agar nama anaknya itu mewakili marganya misalnya, atau nama Tionghoa ya. Tapi oleh karena situasi dan kondisi politik, maka orang tua sering terpaksa menamakan anaknya tidak dengan nama Tionghoa, begitu? Banyak yang demikian, tapi papa mama saya dengan doa memberikan nama itu. Oh. Itu nama yang saya sangat Bukan suka juga. Bukan. Kasihan ya, mereka udah pilih nama bagus-bagus, terus di acara Kika ini dibilang itu nama sekadar untuk daripada nggak boleh pakai nama Tionghoa. Jadi ada dua nama yang memang berlaku, tapi yang resmi adalah memang Esther Indahyani Yusuf. Ya. Boleh tahu pekerjaan orang tua Anda? Sudah pensiun ya, mereka sudah Dulunya? lanjut usia. Papa adalah guru, mama ibu rumah tangga. Oke. Jadi profesi Anda sekarang apa? Profesi advokat, dan juga saya pekerja sosial
saya mahasiswa. Sebagai pejuang hak asasi manusia, dalam perjalanan yang cukup panjang kalau saya lihat ya, Anda dan teman-teman berjuang untuk melawan ya adanya aturan, adanya undang-undang, adanya tindakan sikap diskriminatif ya terhadap rasial juga. Tapi di antara perjuangan ini apa yang sudah berhasil, yang Anda dan teman-teman berhasil selesaikan, dan apa yang sampai hari ini masih menjadi isu yang belum tuntas? Bisa cerita yang berhasil dulu, karena di tahun 2008 kan ada semacam apa, advokasi atau dorongan yang Anda lakukan bersama teman-teman yang menghasilkan undang-undang. Ya, kalau yang nyata memang perubahan sistem hukum. Sistem hukum di Indonesia sekarang sudah tidak diskriminatif rasial. Misalnya ambil contoh, dulu bagaimana, terus kemudian akhirnya bagaimana? Dulu itu ada ratusan peraturan ya, dan juga kebijakan yang di internal departemen-departemen untuk mendiskriminasi etnis Tionghoa. Hanya etnis Tionghoa kok dalam hal ini. Misalnya? Misalnya KTP ditandai, namanya harus ada WNI, iya. Kegiatan budaya dan lain-lain yang dilarang. Ya, sekarang itu semua dibolehkan. Tetapi memang tetap artinya kita sendiri sebagai masyarakat harus menjaga satu sama lain. Karena memang saya lihat juga pendidikan ke masyarakat itu yang sangat kurang. Bukan hanya masyarakat ya, tetapi keseluruhan birokrasi pun masih berproses dalam belajar menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kalau dari keberhasilan, sistem hukum berubah. Kalau dari yang belum berhasil, kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus-kasus SARA di masa lalu itu memang belum selesai. Dan yang pasti, seperti saya sampaikan tadi, sistem pendidikan kita itu belum secara signifikan membuat perubahan cara berpikir. Kita bisa punya undang-undang, kita bisa punya aturan yang sangat ketat, tetapi kalau aturan itu tidak dipahami oleh masyarakat, tidak bisa mereka akses. Nggak jalan juga. Jangankan jalan, tahu juga enggak gitu kan. Nah, saya dapati itu kebanyakan masyarakat awam hukum. Bukan hanya yang kurang pendidikannya, tetapi yang berpendidikan tinggi pun banyak yang awam hukum. Jadi hukum itu hanya menjadi pengetahuan eksklusif untuk orang-orang yang studi di bidang hukum atau bekerja di bidang hukum. Di luar itu, meraba-raba apa yang terjadi. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda dan teman-teman lakukan supaya ini menjadi pengetahuan kita bersama? Ya, karena itu ya kemudian saya beralih sepenuhnya ya dari masalah HAM menjadi pendidikan literasi. Nah, sekarang ini adakah sesuatu yang ingin Anda sampaikan agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih rukun, ya, lebih bersatu, terhindar dari perpecahan? Pertama ya, baik kita menyadari kembali bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia. Kita bagian dari bangsa Indonesia yang bukan hanya memikirkan hak. Saya bangsa Indonesia, saya punya hak A, B, C, D, E. Tapi juga punya kewajiban. Kewajiban untuk berbagai hal di negara kita. Peduli pada keadaan bangsa, membangun bangsa. Punya solidaritas sosial. Bagaimana itu bisa terjadi? Pertama adalah kita mesti membangun budaya baca kita. Kita mesti mau belajar, menggali informasi, menggali data dengan baik, supaya kita bisa menjadi kritis terhadap keadaan. Jadi bukan saling menyalahkan, bukan saling membanggakan diri sendiri, atau bertindak hanya untuk kepentingan diri dan kelompok. Tapi bertindaklah untuk kepentingan bersama, pikirkan kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah pangan, bukan pangan untuk kelompok kita, bukan pangan untuk petani singkong, tapi untuk seluruh Indonesia. Bukan pangan untuk kita pribadi, tapi untuk pikirkan bangsa ini.